Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mukarrami Azizah dari jurusan Sistem Informasi semester 8. Kali ini saya akan mereview sedikit materi dari pengantar audit sistem informasi. Audit menurut Wikipedia itu bisa disebut juga dengan pemeriksaan atau dalam arti luas yaitu evaluasi. Audit dilaksanakan oleh auditor. Auditor itu yaitu pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak. Tujuan audit yaitu memverifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan dengan sesuai standar dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Sistem informasi. Sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, seperti operasi, instalasi, perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Contoh sistem informasi yaitu ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Yang kedua adalah sistem informasi penjualan, yaitu suatu sistem yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan dan menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brandware, prosedur yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Berikut ini yaitu adalah komponen aplikasi sistem informasi. Yang pertama, data diproses, nanti akan ada muncul sistem informasi. Audit sistem informasi. Yang dimaksud audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Tujuan audit sistem informasi yaitu mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, mencapai efisiensi sumber daya. Apa yang dimaksud mengamankan aset? Mengamankan aset itu sesuatu yang berhubungan dengan informasi sistem yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, manusia, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung yang lainnya. Integritas data. Integritas data berarti memiliki atribut kelengkapan baik dan dipercaya kemurnian dan ketelitiannya. Tanpa integritas data, organisasi tidak akan dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran. Ini berikutnya kalau misalnya tanpa ada integritasnya ya, perlu pengorbanan biaya. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga integritas dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan harus sepadan dengan manfaat yang diharapkan. Tentunya nggak mau dong kita udah bayar mahal-mahal sebuah sistem tapi sistem itu tidak punya integritas data. Efektivitas sistem. Menjaga efektivitas sistem yaitu bisa dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuan. Jadi kalau misalnya sistem itu tidak bisa mencapai tujuan, itu belum bisa dikatakan efektivitas sistem. Biasanya audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu. Manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post audit guna menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuan. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambil keputusan apakah kinerja sistem layak dipertahankan, harus ditingkatkan, atau perlu dimodifikasi. Audit efektivitas sistem dapat juga dilaksanakan pada tahap perencanaan sistem.
pengguna tidak dapat mengungkapkan kebutuhan sistem, dirasa perlu untuk mereview kembali spesifikasi sistem yang telah dibuat. Tujuan efisiensi sumber daya. Dikatakan efisien jika menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Jadi nggak akan buang-buang sesuatu yang berlebihan. Jadi benar-benar hanya yang dibutuhkannya aja gitu. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut harus berkompetensi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Pendekatan temuan dan pendekatan kendali, yaitu pendekatan-pendekatan yang ada di audit sistem informasi. Apa yang dimaksud pendekatan temuan? Fokus utama ditekankan pada jenis kesalahan yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Sedangkan pendekatan kendali, fokus utamanya adalah kendali-kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima. Aspek yang diperiksa saat audit yaitu menyangkut efektivitas, efisiensi. Selanjutnya adalah audit atas proses, modifikasi program, audit atas sumber data dan data file. Audit sistem informasi sendiri menggunakan gabungan dari berbagai macam ilmu, antara lain yaitu ada tradisional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral change. Menurut Ron Weber, terdapat 5 langkah tahapan audit sistem informasi, yaitu ada perencanaan audit, pengetesan kendali, pengetesan transaksi, pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil, pengakhiran audit. Tahapan audit sistem informasi menurut Gallegos, tahapan audit sistem informasi mencakup aktivitas perencanaan, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, pengumpulan data melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Bisa jadi bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor mencakup bukti elektronis, misalnya dalam bentuk PDF mungkin, atau dokumen-dokumen yang disimpan di komputer. Pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan bukti ini ada beberapa cara yang sering dipakai, yaitu audit around computer, audit through computer, dan audit with computer. Jika tingkat pemakaian teknologi informasi tinggi, maka audit yang dominan digunakan adalah audit with computer. Nggak mungkin dong kalau misalnya mereka masih manual, kita makainya komputer, atau sebaliknya mereka makainya udah menggunakan teknologi komputer semua, tapi kita masih mengerjakannya manual. Semuanya harus dicocokin masing-masing sesuai kebutuhannya kan, biar efisien. Standar adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh auditor. Standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi adalah standar yang diterbitkan oleh ISACA, yaitu ada ISACA is Auditing Standard. Selain itu, SA juga menerbitkan is Auditing Guidance dan is Auditing Procedure. Hasil audit dan siapa yang melakukan audit. Auditor sistem informasi pada dasarnya melakukan penilaian tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian berdasarkan penguji, auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Ada kalanya judgement diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelola sistem, bukan di tangan auditor. Atas rekomendasi yang diberikan, tentunya diharapkan ada tindak lanjut perbaikan lagi manajemen. Jadi setelah diaudit, auditor itu berhak kayak menjelaskan ini harus begini, ini harus begitu. Tapi tetap yang yang mengelola, kayak mengupdate yang harus diubah itu ya pengelola sistemnya, bukan si auditornya itu. Jadi auditor itu hanya menjudge harus begini, harus begitu.
yang biasanya dipilih untuk melakukan audit sistem informasi yaitu sebagian bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi sistem informasi. Tapi jika dibutuhkan opini publik, maka kesiapan sistem tersebut audit dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga untuk melakukannya. Jika sebuah hasil audit sistem informasi perlu dipublikasikan, tentu perlu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaporan tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.